Salam puji nama Tuhan di dalam saat-saat yang santai di pagi hari. Saya merenungkan tentang sebuah cerita di mana di dalam Matius 17 ayat 27 pada waktu itu di mana Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon. Simon pergilah memancing dan ikan pertama yang kau pancing itu bukalah mulutnya. Di sana ada uang 4 dirham. Buatlah itu untuk membayar bagimu dan bagiku, bayar pajak. Nah saudara, yang saya renungkan adalah bagaimana Tuhan itu menyelesaikan sebuah persoalan itu bisa dengan berbagai macam cara. Bahkan ada sebuah cara yang kita sebut sangat lucu sekali karena dikatakan bahwa ikan ada uangnya. Nah ini ikan berduit, saudara. Ikan berduit. Saudara mungkin pas gak punya uang tapi lucu, ikan malah punya uang, saudara. Padahal seharusnya ikan dijual supaya bisa dijadikan uang, tapi ini ikan yang punya uang, saudara. Mungkin kalau ikan itu bisa ngomong, kamu nggak usah tangkap aku, nggak usah jual aku lah, aku punya uang, kamu ambil uang ini aja. tapi tapi Tuhan memerintahkan dengan cara yang luar biasa, di mana dia bisa pakai apapun caranya untuk menolong dan menyelesaikan sebuah persoalan. Yang saya pahami di sini adalah bahwa ketika hidup kita punya pergumulan dan waktu itu mereka dipertanyakan tanggung jawab mereka untuk membayar pajak. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa supaya tidak menjadi batu sandungan bagiku, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, kamu pergilah memancing dan selesaikan persoalan itu. Jadi artinya gini, bahwa ketika kita berpikir bahwa hidup kita ini tidak menjadi masalah buat orang lain, kita ingin diri kita menjadi berkat buat orang lain, selalu ada mujizat. Saya tidak tahu, saudara pasti memiliki pergumulan tertentu. Kita pasti punya, lalu kita berpikir, Tuhan jangan jadikan aku beban buat orang lain. Aku ini anakmu Tuhan, aku ini terang, aku ini garam. Engkau berkata bahwa aku ini menjadi berkat. Janganlah kondisiku yang sekarang ini begitu sulitnya. Tuhan bukalah jalan bagiku supaya aku tidak membebani, aku tidak menjadi olo-oloan orang lain, tapi justru aku bisa menjadi berkat. Saya yakin ketika kita berdoa seperti itu, Tuhan bisa membuka jalan buat kita. Tuhan bisa membuka dan menemukan cara untuk kita supaya kita keluar dari kondisi itu. Kalau kita betul-betul ingin menjadi berkat. Karena Tuhan itu pasti mempercayakan orang yang punya tipe-tipe seperti itu. Tuhan pasti punya kepercayaan lebih, orang seperti ini kenapa tidak kita tolong? Karena dia tipenya adalah orang yang ingin menjadi berkat. Tuhan menolong dan menyelesaikan persoalan orang-orang yang ingin menjadi berkat dan tidak ingin menjadi batu sandungan. Buat keluarganya, buat orang lain, saya yakin. Coba pikirkan apa hal-hal yang saudara pergumulkan. Contohnya saja, mungkin saudara masih anak-anak, lalu melihat orang tuamu tidak punya apa-apa. Lalu saudara berdoa dalam hati, Tuhan aku ingin menyenangkan orang tuaku, Tuhan aku ingin menyenangkan keluargaku, berkati aku Tuhan supaya aku bisa menolong mereka. Jalan itu bisa keluar, saudara. Saudara melihat gereja saudara lalu kekurangan, saudara berdoa dalam hati, Tuhan berkati aku dengan berkat yang lebih supaya aku bisa menyumbang buat gereja. Saya yakin Tuhan memberikan kekuatan dan mujizat. Tuhan, saya melihat ada pantai asuhan, anak-anaknya itu kok kekurangan makan. Tuhan berkati aku dengan berkat yang lebih supaya aku bisa membantu mereka. Doa-doa seperti itu biasanya Tuhan bisa memberikan mujizat kepada kita. Tidak menjadi beban, tapi menjadi berkat. Tuhan bisa membukakan jalan. Dengan cara apa? Dengan cara macam-macam. Dengan cara ikan yang ada uangnya. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Dan ketika kita menyelesaikannya, kita membuktikan bahwa kita betul-betul bertanggung jawab. Tuhan akan memberikan level-level yang selanjutnya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Tidak ada yang sulit dan memberkati kita. Yang penting adalah kita mau. Andai kata Simon waktu itu disuruh mancing lalu dia nggak mau, nggak ada yang namanya mujizat.
Apalagi kalau sok pinter, lalu berkata, Tuhan, kamu tuh suruh aku, kok aneh caranya. Masa ada ikan punya uang? Ya betul, itu kalau saudara dan saya yang disuruh, mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ada saya yakin. Tapi pemikiran seperti itu sanggup gak kita taklukkan kepada perkataan firman Tuhan? Sanggupkah kita taklukkan kepada perintah Tuhan? Keegoisan itu dan pertimbangan itu kita taklukkan. Karena kita yakin bahwa Tuhan yang memerintahkan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia menjadikan segala sesuatu. Kalau egois kita taklukkan dan kita mempercayai perkataan Tuhan, kita melakukannya. Jadi tanggung jawab kita cuma melakukannya saja. Melakukannya. Gak ada pilihan. Tidak bisa disebut sebagai orang percaya sebelum kita melakukan. Tidak bisa melihat mujizat sebelum kita melakukan. Nah ini banyak orang-orang yang sok pinter, ngerti dalam segala pengetahuan, tetapi untuk melakukan mereka tidak berani. Argumentasinya terlalu banyak, pemikirannya terlalu banyak, alasannya terlalu banyak. Bahkan sok pinter menganggap firman Tuhan itu sudah kuno. Melihat metode Tuhan itu sudah kuno. Melihat perkataan Tuhan itu tidak masuk akal. Aku pengen punya rumah lalu Tuhan memberikan aku sebuah pekerjaan yang sedikit. Secara logika tidak mungkin. Dia tidak tahu bahwa cara Tuhan mengerjakannya itu dengan cara yang berbeda. Mungkin dari pekerjaan itu dia angkat atau diberikan kepada sesuatu yang berbeda. Saya yakin saudara punya pengalaman dalam pekerjaan dan apapun. Kadang-kadang sebuah pekerjaan yang paling kecil menurut saudara ternyata itu hanya sebuah batu lompatan. Tapi saudara mengerjakannya dan bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan, dan berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata titik yang terendah tersebut membawa kita kepada jalan yang lain, yang dimana ternyata jalan itulah yang memberikan kemampuan kepada kita suatu saat untuk mengumpulkan uang, bisa membeli sesuatu, dan memuji nama Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, dan kita ingat-ingat kalau keinginan menjadi berkat tidak menjadi batu sandungan, lalu melakukannya, ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.